Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera Bapak Ibu. Perkenalkan, nama saya Ahmad Mustafa, CGP, calon guru penggerak angkatan 9. Yang saya hormati Ibu Darmawati, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum, staf yang hadir, kemudian Bapak Ibu guru yang saya hormati. Pertama-tama saya ingin ucapkan terima kasih telah berkenan menyempatkan diri untuk hadir dalam kegiatan hari ini, yaitu kegiatan aksi nyata modul 1.4 dengan tema budaya positif. Kami, saya dan Pak Reza, CGP Angkatan 9, mengikuti pendidikan guru penggerak ini. Dalam pendidikan guru penggerak, alur belajarnya itu disebut dengan alur merdeka. Alur merdeka ini adalah akronim. M-nya itu mulai dari diri, E-nya itu eksplorasi konsep, R-nya ruang kolaborasi, D-nya demonstrasi kontekstual, E-nya elaborasi konsep, K-nya koneksi antar materi, dan yang terakhir A-nya adalah aksi nyata. Dan ini adalah aksi nyata yang kami lakukan di modul 1.4. Pamus, kemudian modul 1.1 sampai modul 1.3-nya apa saja? Modul 1.1 kami mempelajari tentang pemikiran filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara. Modul 1.2 kami mempelajari peran dan nilai guru penggerak. Modul 1.3 kami mempelajari visi guru penggerak. Kemudian modul 1.4 inilah yang kami pelajari, yaitu budaya positif. Dalam modul 1.4 ini, di bagian akhirnya kami memiliki tugas membuat aksi nyata. Yang mana aksi nyata ini kami wajib untuk mengunggahnya di 3 platform. Yang pertama, platform LMS dari guru penggerak itu sendiri. Yang kedua, kami harus menguploadnya ke channel YouTube pribadi. Kemudian yang ketiga, kami juga wajib menguploadnya ke PMM, platform Merdeka Mengajar, tapi tidak dimasukkan dalam kolom aksi nyata. Aksi nyata CGP yang modul 1.4 budaya positif ini dimasukkan ke dalam bukti karya. Seperti itu Bapak Ibu, sebagai pendahuluan budaya positif itu sendiri. Kemudian materi yang akan dibahas pada hari ini adalah yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, mengenai disiplin positif. Yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Yang keempat, kebutuhan dasar. Yang kelima, posisi kontrol restitusi. Yang keenam, keyakinan kelas. Dan yang terakhir, segitiga restitusi. Inilah yang akan menjadi pembahasan hari ini. Kita masuk ke yang pertama, mengenai perubahan paradigma belajar. Di sini menurut Dr. William Glasser, kontrol teori, kemudian hari berkembang, kemudian dinamakan choice theory. Dia meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Di sini ada quotes dari William Glasser. Kebanyakan kesengsaraan manusia disebabkan oleh orang yang berusaha untuk mengontrol orang lain, padahal pada kenyataannya satu-satunya perilaku yang dapat dikendalikan adalah perilaku orang itu sendiri. Jadi seseorang itu seolah-olah dikontrol oleh orang lain, padahal sebenarnya dirinya sendiri yang mengizinkan untuk dirinya dikontrol oleh
orang lain. Nah, kemudian kaitannya dengan kita sebagai seorang guru, di sini ada ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih oleh murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Jadi apa yang kita lakukan sehari-hari di kelas itu sebenarnya adalah murid tersebut mengizinkan kita agar dirinya, murid tersebut, dikontrol. Bahkan untuk hal yang tidak disukai oleh murid tersebut. Sampai seperti itu. Berikutnya, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Jadi kalau di sini murid itu nantinya terhadap apa yang kita lakukan, mereka bisa menolak di satu sisi, tapi di satu sisi bahkan bisa jadi bergantung. Seperti itu. Kalau yang pertama tadi sang murid mengizinkan dirinya dikontrol. Kalau yang kedua, murid ini punya kemungkinan menolak, atau murid ini punya kemungkinan untuk ketergantungan. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadang-kala sulit bagi kita untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini. Karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Jadi pesan negatif yang kita sampaikan terkadang dengan nada halus. Justru ini berbahaya bagi siswa karena bisa membuat menuju mereka pada identitas gagal, dan mereka mengembangkan dialog dalam diri mereka, dialog-dialog yang negatif seperti itu. Nah, kemudian ada ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa percaya bahwa mereka ini memiliki tanggung jawab untuk membuat murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Jadi bentuk pemaksaan ini tidak akan efektif untuk waktu panjang. Justru pemaksaan dalam waktu panjang akan membentuk sebuah hubungan permusuhan. Nah, kemudian ini adalah tabel bagaimana stimulus respon dengan teori kontrol. Yang pertama ini mengenai paradigma, ya, sudut pandang kita. Ini bisa nggak Pak Taufik?
Oke. Perubahan paradigma ini antara stimulus respon dengan teori kontrol, kita tidak bisa melihat bahwa realitas atau kebutuhan semua orang itu sama. Tapi kita harus melihat kenyataan atau kebutuhan kita itu berbeda. Kemudian silakan Bapak Ibu baca ya di sini panjang. Ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi kita yang terakhir aja langsung saya percepat. Kita berpikir jangan menang kalah. Ini bukan kompetisi, tapi kita berpikir menang-menang. Atau istilahnya win-win solution. Win-win solution. Kemudian yang ini juga nih menarik. Orang lain bisa mengontrol saya. Jangan seperti itu ya Bapak Ibu. Jangan membiarkan kita mengizinkan orang lain mengontrol kita. Kita harus memiliki paradigma yang bisa mengontrol diri kita adalah diri kita sendiri. Insya Allah Bapak Ibu yang hadir di sini bukan karena saya paksakan ya, bukan karena apa namanya yang lain-lain gitu ya. Insya Allah memang karena Bapak Ibu sadar pilihan sendiri, ingin melihat, mendengarkan, merasakan dan nanti bisa disampaikan ke siswanya di kelas. Seperti itu. Oke, saya lanjutkan. Nah, kita masuk ke materi yang kedua, yaitu disiplin positif. Tadi ingat ada berapa materi Bapak Ibu? 7. Ibu Furisila CGP ya? Iya, hafal. Oke. Yang kedua disiplin positif. Di sini ada makna kata disiplin. Di sini saya mengambil kutipan langsung dari Bapak Pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara. Bahwa disiplin itu bersifat self-disiplin. Kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Ya. Tulisan ini, Ki Hajar ini diambil dari pemikiran konsepsi keteladanan mengenai sikap merdeka. Apabila dilihat dari konteksnya mengenai self-disiplin Ki Hajar Dewantara, Ki Hajar Dewantara menggunakan konteks siswa yang belum merdeka, siswa yang dididik oleh guru-guru kolonial. Relevansinya dengan dunia pendidikan saat ini adalah merdekanya merdeka belajar, bukan merdeka dari penjajahan. Pemikiran Ki Hajar ini sejalan dengan pandangan Diane Gossen dalam bukunya Restructuring School Discipline. Kata disiplin sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu disiplina, yang artinya belajar. Disiplin juga berasal dari akar kata disciple, yang berarti murid. Untuk menjadi seorang murid, kita harus paham betul mengapa kita mengikuti ajaran atau aliran tertentu, sehingga motivasi yang terbentuk itu bukan dari luar atau ekstrinsik, tapi motivasi yang berasal dari dalam diri kita sendiri atau motivasi intrinsik. Kita masuk ke materi yang ketiga. Menurut Diane Gossen, ada 3 motivasi perilaku manusia. 3 motivasi perilaku manusia. Nah, ini tadi saya sudah singgung sedikit mengenai motivasi kehadiran Bapak Ibu.
ke pertemuan hari ini. Ini ada 3 motivasi nih. Ini menjadi refleksi, tanyakan dalam diri dan hati sanubari Bapak Ibu sendiri, kedatangan Bapak Ibu itu apakah motivasinya yang pertama? Tidak nyamanan atau hukuman? Saya kalau nggak datang ke diseminasinya Pak Nus dan Pak Reza di ruang guru, nanti nggak nyaman sendirian, minta diomongin, tadi ditegur sama Bu Dharma, ditegur Bu Satya. Pertanyakan dalam diri dan hati Bapak Ibu sekalian. Yang kedua, itu hadir untuk imbalan atau penghargaan dari orang lain. Tidak usah dijawab. Pertanyakan dalam hati, diri dan sanubari Bapak Ibu sendiri ya. Sebagai refleksi. Saya hadir, semoga dapat tadi mie ayam gorengan. Oke, berikutnya sebenarnya yang yang bagus itu yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan, menghargai diri sendiri dengan nilai yang dipercaya. Oh, saya mau datang karena saya mau belajar, saya datang karena saya butuh ilmu, saya datang karena saya ingin terus belajar, saya ingin jadi pembelajar sepanjang hayat. Berikutnya, ini mengenai perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Pelan-pelan Pak Supir. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman itu kita melakukan sesuatu, dampaknya itu sifatnya tiba-tiba. Contoh. Ketika saya mengajar, ada yang main handphone. Tri, kamu main handphone ya? Maju ke depan. Apakah si Tri ini tahu akan diapain oleh saya sebagai seorang guru? Tidak, itu hukuman. Bisa aja saya suruh nyanyi, bisa aja saya suruh baca puisi, bisa aja saya suruh nulis. Saya tidak akan mengulangi perbuatan tersebut 5 halaman. 1 halamannya 100 lembar. Seperti itu. Contoh. Itu tadi contoh dari hukuman. Berikutnya yang kedua, konsekuensi. Kalau konsekuensi, seseorang ketika melanggar sesuatu sudah paham dia konsekuensinya, hukumannya apa, dampaknya apa yang menjadi akibatnya. Contoh, tidak masuk 3 hari tanpa keterangan. Tidak masuk 3 hari tanpa keterangan, konsekuensinya apa, Pak Didi? Panggil orang tua. Konsekuensi, mereka sudah sadar. Datang terlambat ke sekolah, konsekuensinya apa? HP-nya diambil. Itu konsekuensi, mereka sudah sadar. Nah, berikutnya yang ketiga. Yang ketiga adalah restitusi. Nah, ini penjelasannya dulu mengenai hukuman, kemudian disiplin dalam konsekuensi. Silakan Bapak Ibu baca ya. Dibaca Bapak Ibu. Ya. Sudah Pak. Nggak nyampe 9 menit kok, hitungan detik ini. Sudah ya. Oke. Alhamdulillah, cerdas Bapak Ibu. Berikutnya ini yang restitusi. Restitusi artinya adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ya, nanti Ibu ada contohnya. Contohnya di akhir ya, Ibu Sari. Berikutnya, ini ada, kita masuk materi yang keempat, 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi manusia punya 5 kebutuhan dasar, Bapak Ibu. Kebutuhan yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Kalau kita tahunya sandang, pangan, dan papan.
Apakah itu saja? Oh tidak. Keamanan, rasa aman itu salah satu kebutuhan dasar manusia. Aman rumah kita, nggak ada maling, nggak kebakaran, nggak ada perang, nggak di tengah konflik. Rasa aman itu termasuk kebutuhan dasar hidup manusia saat ini. Kemudian kebutuhan dalam bertahan hidup masuknya tadi aman ya. Kemudian selain sandang, pangan, papan, tadi aman. Kemudian salah satu juga reproduksi, kebutuhan biologis. Tentu ini manusia dewasa ya. Ini termasuk dalam kebutuhan bertahan hidup juga. Termasuk ada di dalamnya ya, Bapak Ibu. Kemudian kebutuhan dasar manusia yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan untuk diterima. Kita punya keluarga, punya suami, istri, anak, keponakan, cucu yang mungkin sudah punya cucu, kemudian tetangga, kita diterima di lingkungan, kita diterima di tempat kerja, teman, itu kita sudah mendapat kebutuhan dasar yang tingkat yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan dasar yang ketiga dalam kebutuhan manusia yaitu, supaya nggak ngantuk ya Bapak Ibu, penguasaan. Penguasaan ini kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Jadi kemampuan kita diakui nih, ya Bapak Ibu. Kita insya Allah semua diakui kemampuannya di sini sebagai seorang guru, alhamdulillah ya. Kemudian yang keempat, kebebasan. Kita punya kebutuhan akan pilihan. Dalam memilih kita tidak ditekan, tidak atas paksaan, bebas. Kemudian yang kelima, kesenangan. Kebutuhan akan merasa senang. Jadi hal-hal kita lakukan dengan senang, happy, bahagia. Tidak karena tekanan, tidak karena ingin mendapat imbalan, tidak karena takut hukuman, paksaan. Jadi yang terakhir ini kesenangan. Berikutnya, yang berikutnya materinya berkaitan tentang 5 posisi kontrol guru. 5 posisi kontrol guru. Yang pertama, penghukum. Contoh kalimatnya ini yang di nomor 1. Patuhi aturan saya, awas. Itu contoh penghukum. Kemudian yang kedua, pembuat merasa bersalah. Gimana perasaan orang tua kamu kalau tahu anaknya bersikap seperti kamu? Kamu gak merasa sedih apa yang sudah kamu lakukan? Itu pembuat merasa bersalah. Kemudian yang ketiga, dia jadi teman. Guru ini menjadi teman. Contoh kalimatnya, ya sudah, tidak apa-apa, nanti Bapak bantu untuk menyelesaikan. Itu guru yang berposisi kontrol sebagai seorang teman. Yang keempat, sebagai pemantau. Guru sebagai pemantau ini membalikan kepada siswa atau murid atau peserta didik untuk mengingat bahwa apa yang mereka lakukan ada dampaknya, ada konsekuensinya. Itu guru pemantau. Dan yang terakhir adalah manajer. Kalimatnya, apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Jadi posisi kontrol guru sebagai manajer yaitu mencari solusi untuk permasalahan. Siswa dilibatkan. Siswa terlibat aktif. Nah, di sini ada tabelnya. Tabel bagaimana, ada tabel motivasi, guru berbuat, guru berkata, hasilnya. Di sini ada motivasi eksternal, di sini ada motivasi intrinsik.
Di motivasi eksternal di sini ada identitas gagal, perilaku kontrol negatif. Jadi yang penghukum sama membuat orang merasa bersalah di sini. Yang penghukum menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Keras sekali ini ya. Tapi ini hasilnya adalah anak menjadi pemberontak, pendendam, menyalahkan orang lain. Dan ini nanti jadi identitas gagal. Kemudian yang tadi membuat orang merasa bersalah, berceramah menunjukkan kekecewaan mendalam. Bapak sangat kecewa. Apa yang kalian lakukan, apa yang kamu lakukan, ini sudah melewati batas norma seperti itu. Dan hasilnya adalah menyembunyikan, menyangkal, dan berbohong. Ini hasilnya dari yang 5 posisi kontrol guru yang membuat orang merasa bersalah. Kemudian yang tadi yang guru sebagai teman. Ini di sini guru melakukan pembuatan alasan buat muridnya, membela muridnya. Hasilnya adalah murid atau siswa peserta didik ini bergantung pada guru yang berposisi kontrol sebagai teman. Kemudian guru yang berposisi sebagai pemantau. Guru berbuat menghitung dan mengukur. Apa peraturannya? Kalian ingat konsekuensinya apa? Hasilnya menyesuaikan bila diawasi. Sama seperti kita apabila di jalanan ya. Di jalanan kita tentu akan sangat tertib di lalu lintas, tidak akan melawan arah, tidak akan putar balik di tempat sembarangan kalau ada polisi di situ. Pasti iya. Tetapi kalau polisinya nggak ada, ya udah bablas aja. Itulah yang penjelasan dari menyesuaikan bila diawasi. Kalau nggak diawasi, bablas. Ya. Apabila menjadi pemantau. Nah, yang terakhir sebagai manajer, guru ini berbuat mengajukan pertanyaan di sini. Apa yang kita yakini? Apa kamu yakin hal tersebut? Kalau kamu yakin, kamu mau memperbaikinya. Kalau kita perbaiki, apa yang menggambarkan tentang diri kamu atau dirimu? Hasil dari posisi kontrol guru sebagai seorang manajer adalah menguatkan watak atau karakter. Berikutnya, keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini mirip-mirip dengan peraturan kelas. Apa bedanya peraturan kelas dengan keyakinan kelas? Kalau peraturan itu satu arah, kita sampaikan aturan-aturannya, murid sepakat, ya sepakat semua. Sedangkan keyakinan kelas itu hal yang berbeda. Keyakinan kelas itu dibuat ada urutannya. Di sini dimulai dari pertanyaan dulu. Pertanyaan yang pertama mengenai penggunaan helm saat menggunakan motor. Kemungkinan jawabannya adalah keselamatan. Selain keselamatan, kalau pakai helm supaya apa? Berarti ketaatan, apalagi kedisiplinan. Kemudian ini tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat. Kemungkinan jawabannya adalah kesehatan atau keselamatan. Nilai keselamatan atau kesehatan? Nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai keyakinan. Nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat
lepas dari apapun suku, negara, bahasa, bangsa. Nilai kebajikan menekankan pada keyakinan seorang akan termotivasi dari dalam. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat menjalankan keyakinannya daripada sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Murid juga seperti itu. Mereka perlu mendengarkan, memahami tentang peraturan yang diberikan, nilai kebajikan di balik peraturan, apa tujuan utamanya, apa yang menjadi tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan mulianya. Oke. Oh ya, ini jadi keyakinan kelas ini sudah saya terapkan di kelas perwalian saya, yaitu kelas 10-7. Jadi ini Bapak Ibu bisa lihat di kelas 10-7 ini siswa-siswanya menempelkan kata-kata yang menunjukkan kata-kata positif. Mereka yakin akan kata-kata tersebut. Teknis pembuatan keyakinan kelas sebenarnya sederhana, tetapi bila mengikuti teori ini agak cukup panjang karena tadi harus diawali dengan pertanyaan. Setelah pertanyaan terjawab, membuat kalimat. Dari kalimat disederhanakan, dari kalimat yang disederhanakan diambil sarinya. Setelah diambil sarinya, kata-kata yang terkumpul dibahas lagi, kemudian disepakati menjadi keyakinan kelas. Itu teorinya. Tapi ketika saya menerapkan di kelas saya 10-7, jadi saya sampaikan di kelas bahwa Pak Mustafa akan membuat sebuah keyakinan kelas. Besok ditempel kertas karton di belakang, di papan tulis. Masing-masing dari kalian membawa satu kata, silakan masing-masing ditempel di karton tersebut. Besoknya atau pada pertemuan berikutnya, mereka masuk kembali, mereka menempelkan dan mereka baca satu persatu. Mulai dari di sini ada ajis, kekuatan. Kemudian semangat, di sini ada Astrela Zizi. Terus ini yang namanya kebaca siapa lagi nih? Harmonis, Rizli. Kemudian mana Adit? Ya, ada Alvin, ya banyak. Paskah, pemberani. Hemat, imam. Siapa ini? Fabizio, unggul. Yuli, visioner. Jadi penerapan keyakinan kelas di 10-7 ini nantinya digunakan dalam restitusi tadi Bapak Ibu, bahwa mereka sudah menuliskan keyakinan. Apabila mereka hilaf, pasti namanya manusia ada hilafnya ya, melakukan kesalahan, mereka diingatkan kembali, kalian sudah nulis, ingat nggak kalian nulis apa? Ingat Pak. Oh ya, kalian ingat lagi. Seperti itu. Ini tadi dokumentasinya ya, dokumentasi dari penerapan keyakinan kelas di 10-7. Kemudian kita masuk materi yang terakhir, yaitu segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini dimulai dari yang dasar, kemudian ke kiri, kemudian ke bawah. Dimulai yang ini, menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan ini. Kemudian validasi tindakan yang salah. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kemudian kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Yang terakhir, menanyakan keyakinan yang tadi. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Keyakinan kelas ini baiknya dilakukan di awal tahun ajaran. Dan kemudian
Keyakinan kelas ini dievaluasi dari waktu ke waktu secara berkala. Nah, kemudian ini ada video penerapannya. Suaranya terlalu kecil nggak Bapak Ibu? Terlalu kecil ya? Ini diulang lagi nggak apa-apa. Biar lebih mantap pemahamannya. Tempelin. Nah, diulang sedikit ya Bapak Ibu ya.
dari kami minta atas keterlambatan pelaku. Menurut Rizky, terlambat itu baik atau buruk? Buruk. Ya, alhamdulillah Rizky sudah paham bahwa terlambat itu buruk. Kemudian menurut Rizky, keterlambatan itu kan berarti melanggar keyakinan kelas dan kesepakatan yang sudah kita buat di kelas kita di 10.7 ya kan. Menurut Rizky, keterlambatan itu tidak sesuai atau melanggar keyakinan kelas yang mana? Saya sudah melanggar keyakinan kelas yang sudah disepakati oleh kita, itu saya melanggar di kedisiplinan. Betul sekali, kedisiplinan. Nah, untuk memperbaiki masalah ini, Rizky akan melakukan apa? Saya berjanji untuk tidak akan berbeda lagi, Pak. Lalu saya nanti lebih awal. Kemudian ada lagi, untuk jam tidurnya saya akan tidur lebih awal, yaitu jam 8. Kemudian mungkin bisa menambahkan dengan menggunakan jadwal atau bisa juga dengan alarm ya, alarm di handphone atau alarm di jam mereka seperti itu. Jadi alhamdulillah Rizky sudah paham. Semoga kedepannya jadi lebih baik lagi. Oke, terima kasih Rizky. Boleh kembali lagi ke kelas. Iya, sama-sama. Iya, Rizky. Oke, Bapak Ibu, jadi tadi penerapan segitiga restitusi yang tadi ditanyakan Bu Sari, bagaimana penerapannya? Nah itu tadi penerapannya dibalut dengan video barusan. Jadi ketika seorang anak melakukan kesalahan, kita menstabilkan identitas si anak tersebut terlebih dahulu. Kita sampaikan bahwa wajar melakukan kesalahan. Semua orang pasti melakukan kesalahan. Jadi kita stabilkan dulu identitasnya. Tadi di video tulisannya menstabilkan keadaan itu typo, lupa. Kemudian setelah menstabilkan identitas, kita melakukan validasi terhadap tindakannya yang salah. Tadi ditanyakan, apakah mencontek itu perbuatan terlambat, yang ini yang terlambat. Terlambat itu menurut kamu benar apa salah? Salah Pak, dia harus sadar bahwa dia salah karena datang terlambat. Kemudian yang ketiga menanyakan tentang keyakinan. Keyakinan mana yang telah kamu langgar dari yang telah dibuat di kelas kita 10.7 tentang kedisiplinan Pak? Sadar juga dia menyadari telah melanggar kedisiplinan. Kemudian anak juga diajak untuk mencari solusi bersama-sama, diajak dialog, berdiskusi, musyawarah. Kemudian solusi untuk kedepannya seperti apa? Apa yang akan dilakukan? Dia bilang tidak akan mengulanginya lagi. Langkahnya yaitu dengan tidur lebih awal, kemudian memasang alarm. Jadi seperti itu untuk kasus yang pertama tentang keterlambatan. Berikutnya kasus yang kedua. Suaranya hilang. Ngomong dulu Bu. Suruh cuci muka dulu Atar. Suruh sholat duha dia. Gimana Faisal? Sabar Bapak Ibu, sabar. Yang
mencontek termasuk dosa. Waalaikumsalam. Masih boleh sini. Pagi. Oke, silakan. Dosa, silakan masuk dosa. Ini contoh kasus yang kedua tentang mencontek ya Bapak Ibu. Ya. Nggak harus, misalnya nggak harus dibawa ke satu tempat, enggak. Siti Wasifah. Siti Wasifah. Nyontek. Oh iya benar bisa juga. Berdiskusi bermusyawarah untuk mencapai solusi. Nah, kemudian menurut dosa itu benar atau salah ya? Dosa siap untuk mencari jalan keluar dan solusi dari permasalahan ini. Oke, kemudian kelas kita 10.7 sudah memiliki keyakinan jelas dan kesepakatan jelas. Tindakan mencontek itu melanggar kesepakatan atau keyakinan jelas yang ada menurut dosa. Kejujuran betul. Kejujuran itu harus yang paling utama ya. Setelah beriman, bertakwa sebagai manusia, kita harus jujur baik kepada Tuhan maupun kepada sesama manusia. Nah, kemudian untuk solusinya, apa yang akan dosa lakukan? Saya akan berganti karena mencontek lagi. Saya juga akan berganti setiap hari. Tindakannya lebih kurang saja Pak. Oke, itu akan dosa mulai dari kapan? Besok Pak. Oke, jadi mulai besok dosa akan memulai perubahan untuk menjadi yang lebih baik lagi. Siapa? Oke, terima kasih dosa. Insya Allah kamu sudah paham, kamu boleh balik lagi ke kelas. Oke. Ya, dosa. Nah, ini setelah ini ada tanggapan dari dua siswa tersebut. Perkenalkan, nama saya Rizky Fernandi dari kelas 10.7. Saya akan memberikan tanggapan mengenai segitiga restitusi. Menurut saya, penanganan masalah menggunakan segitiga restitusi ini sangatlah efektif karena para siswa dapat menyadari kesalahannya dan juga mencari solusi bersama dengan guru. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Rafael Santosa dari kelas 7. Menurut saya, penggunaan segitiga restitusi itu sangat penting karena siswa dapat menyadari kesalahannya dan berdiskusi bersama guru serta mencari solusi agar lebih baik ke depannya. Terima kasih. Nah, oke. Itu tadi dua contoh kasus penerapan segitiga restitusi. Di mana yang pertama adalah menstabilkan identitas, kemudian yang kedua validasi tindakan yang salah, kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Apakah harus penerapannya dibawa ke satu tempat khusus? Tidak. Apakah harus urutannya mulai dari menstabilkan keadaan atau boleh dari menanyakan keyakinan dulu? Boleh, tidak harus berurut. Walaupun teorinya itu dimulai dari menstabilkan identitas, tapi kalau urutannya dibalik-balik tidak menjadi masalah. Kemudian juga apakah penanganan ini khusus untuk satu siswa secara personal seperti tadi? Tidak, tapi bisa dilakukan
langsung sekelas seperti itu. Penanganan langsung sekelas bisa dilakukan keyakinan kelas bersama, tetapi kelas tersebut harus sudah memiliki keyakinan kelas terlebih dahulu. Jadi tidak bisa langsung, walaupun dalam program pendidikan guru penggerak ini, saya yakin Bapak Ibu dari yang sudah tertera teorinya kita sudah lakukan. Cuman kita belum tahu itu teorinya, langkah-langkahnya. Dan yang pasti di sini ada perubahan paradigma belajar. Jadi pembelajaran kita berpihak pada murid. Bagaimana murid itu belajar terpenuhi kebutuhannya, muncul potensinya, bakat dan kemampuannya. Jangan memaksakan gaya mengajar mereka untuk dapat mereka terima. Sekali lagi, jangan memaksakan gaya belajar mereka untuk dapat mereka terima, karena murid itu ada yang auditori, ada yang visual, dan ada yang audiovisual, dan yang terakhir kinestetik. Kita harus menyesuaikan, apalagi yang di kurikulum Merdeka. Kan ada ungkapan kita tidak bisa atau bahkan tidak boleh mengajari ikan untuk manjat. Tidak boleh mengajari apalagi kodok bisa berenang ini. Tidak boleh mengajari gajah untuk berenang misalnya, karena gajah kan tenggelam ya di sungai, dia nggak bakal berenang karena berat. Jadi pembelajaran yang berpihak kepada murid sebenarnya seperti itu, untuk menjadikan mereka mampu mengeluarkan potensi, bakat, minat dan kemampuannya. Kemudian masuk yang terakhir. Nah, ini saya sengaja masukin gamesnya ke yang slide paling terakhir, ya. Bapak Ibu perhatikan, ini games yang paling terakhir, dan setelah ini masih ada Pak Reza, ya. Ini sebagai penghubung bridgingnya dari saya ke Pak Reza. Nama-nama organ tubuh, Bapak lihat, sebutkan 4 nama organ tubuh. Silakan. Tulang, Silakan, Wendy. mulut, ginjal, saraf, tulang. Kalau ini Wiki jago. Mulut, otak. Tadi apa? Organ tubuh nggak apa-apa, bisa organ fisik atau organ dalam kan, sama aja ya. Guru biologi ada di sini. Iya. Sama aja ya. Tadi ada mulut. Terus otot 2, hidung 3. Mana ginjal? Ginjal 4. Saraf. Apalagi apa Ibu? Tulang kan udah tadi disebut lagi. Oh belum ya, tulang. Terus apa nih? Otot udah Ibu. Terus Hati. hati mana Pak Dwi? Hati nggak ada Pak Dwi, hati nggak ada nih. Jari emang organ darah. Ada udah ya. Kayaknya udah semua. Hidung, mulut, otot, tulang, ginjal, saraf. Dagu mana Pak Taufik? Jari ada jari. Ini Hah? Nggak ada kayaknya. Dahi. Mana sih dahi? Adanya jari. Bisa. Oh begini diagonal, bilang dong diagonal ya. Jari. Dagu. Oke. Jari ada Pak. Dagu. Mana jari? Jari. Oh iya banyak ternyata. Alhamdulillah. Ada 8 ya, Waki ngitungin. Yang paling terakhir, saya bilang terakhir terus, ini yang terakhir. Saya ingin Bapak Ibu memberikan tanggapan, pendapat, umpan balik dari apa yang sudah saya sampaikan. Yang berkenan silakan angkat tangan, boleh
Ini bukan pertanyaan ya, pendapat aja. Pendapat, masukan, kritik, saran. Silakan Bapak Ibu. Coba Pak Pos. Oh ya, silakan. Saya apa namanya ya? Saran apa namanya? Kenapa harus menggunakan keyakinan bukan kesepakatan aja? Keyakinan kelas dan kesepakatan kelas sama tidak? Kayaknya kalau keyakinan karena saya guru agama jadi larinya ke iman ya. Oke. Terima kasih Ibu Mutmainah. Oh Pak Dwi, silakan dilanjut oleh Pak Dwi. Terima kasih atas kesempatannya, Pak Mus. Saya mau bertanya, kasus pelanggaran itu terjadi pada guru bersangkutan dengan siswa atau seorang guru menyerahkan pelanggaran itu kepada wali kelasnya? Nah, itu kadang-kala kan kalau kita ada pelanggaran ya kita selesaikan langsung gitu, jangan melibatkan wali kelas. Tapi kalau wali kelas mau klarifikasi itu kan artinya mendengar dulu informasi sebenarnya gitu kan. Tapi yang melihat sebuah pelanggaran itu kan kadang guru, oh dia nyontek gini-gini nih, kemudian saya ambil gini-gini, ibu selesaikan lah gitu. Nah itu dari posisi ini bagaimana menindaklanjuti itu. Nah kalau Pak Mus kan itu melihat sebuah kesalahan, pelanggaran, istilahnya pelanggaran di kelas tentang nyontek, itu kan kita melihat langsung ya, langsung diselesaikan kan ya. Bagaimana yang mengalihkan gitu. Kadang kan kita ini melanggar nih, ya selesaikan lah gitu. Kalau wali kelas kan hanya mau klarifikasi gitu kan. Kalau di wali kelas, kamu kenapa nak tadi sama pelajaran ini kayaknya gak enak banget gitu ya. Harusnya kita yang tahu pelanggaran kita selesaikan gitu. Itu gimana menanggapi tentang itu tadi? Terima kasih Pak Dwi. Ada lagi Bapak Ibu, monggo. Masih ada waktu sekitar 5 menit. Oke, kalau tidak ada, saya Bu Dini mau? Oh ya, silakan, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi terima kasih Pak Mus. Saya melihat paparan budaya positif bagus ya. Saya juga baru mengenal yang namanya restitusi ya, gitu. Kemudian bagaimana kita menyelesaikan satu permasalahan dan bisa didik dengan hal-hal yang positif. Artinya ini baru bagi saya dan mudah-mudahan gitu ya, dari hasil paparan Pak Mustafa kita bisa terapkan kepada peserta didik yang memiliki masalah dengan tertib. Saya ucapkan terima kasih atas sharingnya Pak Mustafa tentang budaya positif. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pendapat dari Ibu Dini dan apresiasinya. Yang pertama tadi pertanyaan dari Ibu Mutmainah, guru agama Islam, mengapa disebutnya keyakinan bukan kesepakatan? Jujur ketika saya belum mempelajari modul ini Bu Mut, saya juga mempertanyakan hal tersebut. Kenapa keyakinan? Karena kalau bicara keyakinan, kita orang Indonesia akan langsung berkaitan dengan kepercayaan, keimanan seperti itu. Kenapa? Tapi kemudian diksinya, redaksinya masih tetap digunakan keyakinan. Keyakinan ini harus ditambahkan belakangnya dengan keyakinan kelas. Karena kalau keyakinan kelas ini berarti yang tadi munculnya kata-kata sifat tadi. Kecuali keyakinan individu baru kepercayaan atau keimanan. Atau keyakinan aja tanpa belakangnya ada kata kelas, mungkin itu bisa larinya ke kepercayaan atau keimanan. Di sini konteksnya keyakinan kelas. Jadi diksinya, teorinya harus dua, keyakinan kelas. Seperti itu mungkin Bu Mutmainah. Keyakinan kelas kemudian yang tadi ditempel, keyakinan kelas itu menjadi kesepakatan kelas. Seperti itu Bu Mut. Keyakinan yang udah ditempel semua itu kesepakatan kelas. Bisa juga kalau mau dipakai kalimat kesepakatan kelas nggak jadi masalah. Seperti itu. Oke. Berikutnya yang kedua, pertanyaan dari Pak Dwi mengenai permasalahan ketika terjadi di guru mapel A
Tapi apakah harus diserahkan ke wali kelas? Atau pertanyaan mungkin penerapan segitiga restitusi ini apakah harus wali kelasnya? Bapak Ibu, saya ingin berikan informasi bahwa penerapan segitiga restitusi ini boleh dilakukan oleh siapa saja. Bahkan mungkin saya katakan sepatutnya ya, nggak wajib. Karena kita kan harus belajar dulu, memahami dulu, memaknai dulu bahwa penerapan segitiga restitusi tidak menjadi kewajiban wali kelas saja, tapi semua guru mata pelajaran sepatutnya mempelajari. Karena apa? Karena penerapan segitiga restitusi ini kalau kita terapkan itu sangat enak sekali Bapak Ibu. Betul, saya sudah menerapkannya di kasus Juan waktu dia jadi ketua kelas. Kemudian kasus Fabrizio sama satu lagi siapa itu? Gading. Saya terapkan seperti itu. Saya nggak marah, saya nggak pakai emosi, tapi saya terapkan seperti tadi. Dan enak diterapkannya, tidak menguras energi dan tenaga. Untuk keberhasilan ini kan harus dievaluasi dari waktu ke waktu, Bu Dharma. Jadi yang pertama diterapkan, keberhasilannya nanti dievaluasi. Seperti itu. Saya pikir cukup. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Bapak Ibu yang berkenan menyempatkan diri untuk hadir, mendengarkan, memberikan pendapat. Kemudian juga saya ucapkan mohon maaf apabila saya ada kesalahan dalam perkataan maupun perilaku. Lebih kurangnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah.